Coba kita baca Ulangan 16 ayat 16 dan 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Coba kita perhatikan ayat 16 ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Lalu kalimat terakhir dari ayat ini, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Menghadap hadirat Tuhan dikatakan di sini jangan dengan tangan hampa. Frasa ini kalau kita cek di Alkitab ya, ada beberapa kali, setidaknya ada 3 kali disebut di Perjanjian Lama ya. Jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ya. Jadi masing-masing datang berjumpa dengan Tuhan. Kalau konteks sekarang nih artinya kita masuk dalam penyembahan. Kita percaya di Perjanjian Baru bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita yang sudah lahir baru, ada Roh Kudus ya dalam hati kita. Tetapi waktu kita sedang memuji, menyembah Tuhan, ya kita sedang merenungkan firman, artinya kita sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu istilahnya kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, sedang menghadap hadirat Tuhan, sedang berjumpa dengan Tuhan ya. Dalam waktu pribadi kita ya, waktu mungkin saat teduh kita, tapi juga bisa berarti waktu dalam satu kebaktian ya, kita merasakan jamahan Tuhan ya. Dan kadang-kadang itu sampai ke emosi kita ya, kita bisa sangat terharu, bisa ada sukacita, ada joy yang melimpah-limpah ya dalam persekutuan kita itu. Bisa juga seperti ada satu ini ya, dapat rema ya, penyingkapan firman Tuhan secara khusus ya buat kita. Dulu waktu saya dengan teman-teman ya masih kuliah, kami ikut satu pelayanan, dan setiap 2 minggu sekali itu kami ada doa ya, doa para pengerja ya. Dan doa itu berlangsung dari pagi sampai siang. Dan doa itu tidak ada yang istilahnya kita tentunya punya rundown acara ya, tetapi sebagian itu dibebaskan ya. Dalam arti kita mulai menyanyi ya, memuji menyembah Tuhan. Musiknya mungkin ya kita nyanyi satu lagu ya. Tapi selanjutnya mungkin sekitar 1-2 jam itu mengalir ya. Lagunya bisa berganti, main musiknya juga peka ya dalam tuntunan Tuhan. Lalu worship leadernya juga nanti bisa milih lagu, bisa berganti. Kemudian dalam sekian waktu itu ada yang nanti tiba-tiba tergerak berdoa ya. Gak ada yang ngatur itu ya. Nanti ada yang berdoa, kemudian bagian perlengkapan akan menyodorkan mic ya dengan kabel yang panjang gitu supaya bisa kedengaran semua. Nanti bagian lain lagi ada yang berdoa, terus seperti itu. Nah, pada masa-masa seperti itu ya, seringkali kita menyebut bahwa kita merasakan hadirat Tuhan ya. Saya pribadi juga sering begitu, dan banyak hal saya dapat ya, seperti Tuhan sedang berbicara, kamu harus begini ya, ini harus kamu lepaskan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi waktu kita menghadap hadirat Tuhan itu dibilang jangan dengan tangan hampa ya. Itu arti kita bawa sesuatu ya. Itu juga khususnya menyangkut persembahan hidup kita. Ada hamba Tuhan yang menceritakan bahwa waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita kira kita mendapatkan sesuatu, ya betul memang. Tapi sebenarnya kita melepaskan sesuatu. Ada yang Dia minta ya dari hidup kita, ya untuk kita lepaskan, karena itu tidak bisa membawa kita
untuk semakin bertumbuh secara rohani, ya. Itu bisa hobi kita, ya, bisa cara hidup kita, ya. Coba kita lihat ini dalam terjemahan lain, ya, dalam terjemahan Alkitab Berita Baik. Semua orang lelaki bangsa kamu mesti datang untuk beribadat kepada Tuhan Allah kamu 3 kali setahun. Di satu tempat ibadat pada perayaan Paskah, perayaan Menuai, dan perayaan Pondok Daun. Setiap orang lelaki harus membawa persembahan. Nah, tadi yang diterjemahkan tidak dengan tangan hampa, artinya ada sesuatu yang harus dibawa sebagai persembahan. Persembahan itu sesuatu yang kita berikan sebagai wujud penyembahan kita, ya. Kita menyembah Tuhan, kita bawa sesuatu, ya. Biasanya kan kita belajar ku bawa korban pujian, ya. Kita membawa pujian sebagai persembahan kita. Kita membawa uang kita, ya, sebagai persembahan, ya. Ada persembahan sukarela, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan buah sulung, ada persembahan banyak macam-macam, ya. Tapi ternyata tidak hanya itu, ya. Tetapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita beribadah kepada Dia, nanti Dia akan Roh Kudus akan menunjukkan gitu. Ini dalam hidup kamu harus kamu ubah, ya. Kamu harus lepaskan ini, ya. Itu juga bentuk persembahan, ya. Mungkin kamu punya lingkungan pergaulan yang tidak sehat, yang itu menghalangi kamu untuk semakin mengenal Tuhan, ya. Nah, itu harus kamu lepaskan. Jadi setiap kali kita datang, ya, kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, Dia mengajar kita, ya. Dan ada sesuatu yang kemudian kita lepaskan, ya, step by step, ya. Dikatakan di ayat 17 itu masing-masing dengan sekedar persembahan. Ada sesuatu yang kita beri, ya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin nempel pada kita, ya, yang ada pada kita. Ada orang-orang yang saya kenal yang dulu misalnya suka merokok, ya, terikat dengan rokok, tapi waktu dia mulai kenal Tuhan, ya, dia mulai berjumpa dengan Tuhan, nggak ada yang ngajarin gitu, tapi pada satu titik dia merasa dia mesti lepaskan ini, gitu. Nah, itu siapa yang ngajarin? Sebenarnya Tuhan yang berbicara, ya, yang menggerakkan dia. Nah, ada satu kesaksian seorang wanita dari kelompok Gypsy, ya, di Amerika. Dia waktu itu ada, ya, di satu tempat di mana ada satu sekelompok orang-orang dari gereja sedang kebaktian padang, ya, sedang ibadah di tempat terbuka. Lalu dia tertarik, dia join di situ, ya, dan semua welcome wanita ini, ya, nggak ada yang melarangnya. Dan waktu dia join, kemudian namanya orang Gypsy, ya, ada pakaiannya tuh sekedarnya, ya. Mungkin bukan Gypsy, saya lupa. Tapi ada satu kelompok yang memang mereka tuh istilahnya kaum nudis, yang tidak pakai pakaian, ya. Lalu waktu dia datang itu pakaiannya sangat minim, ya. Dan akhirnya dia dilayani, terima Tuhan Yesus. Kemudian nggak ada yang larang itu, ya, dia itu pakai pakaian seadanya. Tapi setelah berapa kali dia merasa, dia bersaksi, saya rasa kayaknya saya mesti mengganti pakaian saya, ya. Tapi pakaian saya modelnya begini semua. Lalu tiba-tiba orang-orang pada kasih pakaian kepada dia dan dia berubah, ya. Dia pakai pakaian yang ya menutupi banyak hal dalam tubuhnya yang tadinya terbuka begitu saja. Nah, itu gaya hidup yang mesti dia lepaskan, ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, step by step Tuhan mengajari terus. Ada yang menarik kalau kita baca di Perjanjian Lama, ini kisah mengenai Abraham. Abraham juga mengalami hal yang sama, ya, nanti saya tunjukkan, ya. Tapi coba kita baca Kejadian 24 ayat 1 ini, ya. Ini judulnya ini Ribka dipinang bagi Ishak. Kita baca ayat 1 aja, ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau kita baca di sini, ini keren nih Abraham, ya. Dia sudah tua, ya. Istrinya juga sudah nggak ada nih kalau nggak salah di sini, ya. Dan dia diberkati dalam segala hal, ya. Dia tua, lanjut usianya, tapi diberkati dalam segala hal. Bahkan setelah nanti
anaknya menikah, ya, dia menikah lagi sama keturah dan masih punya banyak anak lagi. Kalau kita melihat kehidupan Abraham, dan di Perjanjian Baru dikatakan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kita berhak menerima apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tapi untuk Abraham sampai pada posisi ini, banyak hal yang dia persembahkan kepada Tuhan. Setiap dia berjumpa dengan Tuhan, ada hal-hal yang dia lepaskan. Ya, setidaknya ada 7 hal ya kalau kita urutkan ya. Misalnya di Kisah Rasul pasal 7, waktu itu Stefanus cerita yang mengenai Abraham, bahwa Abraham itu awalnya tinggal di Mesopotamia, di Ur Kasdim. Itu tempat daerah berhala di situ. Jadi daerah itu memproduksi mungkin seperti patung-patung ya, dewa-dewa yang tempat berhala. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, yang namanya Abram waktu itu ya. Dan waktu menampakkan diri artinya ya Tuhan berjumpa dengan Abram ya, atau Abraham itu berjumpa dengan Tuhan. Waktu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata begini, pergilah keluar dari negeri ini ya, dari sanak keluargamu ini ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan buat engkau jadi bangsa yang besar. Jadi perjumpaan pertama Abraham dengan Tuhan itu ada yang diminta, ada yang perlu dipersembahkan. Yaitu kamu perlu keluar dari tempat tinggal kamu itu, dari lingkungan berhala itu. Nah itu hal pertama yang perlu Abraham lakukan. Jadi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang dia minta, dia lepaskan, dia persembahkan. Yaitu lingkungan di mana dia tinggal yang tidak bisa membuat dia untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi dia berangkat, ya dia bawa bapaknya, tentu dia bawa istrinya ya, dia bawa Lot juga keponakannya. Tapi kemudian dia nyangkut di Haran. Dia tinggal di Haran entah berapa lama, ada yang bilang 15 tahun ya. Tapi saya cek di Alkitab itu kelihatannya tidak ada tercatat seperti itu ya, tapi cukup lama. Dia tinggal di Haran sampai bapaknya meninggal. Nah, waktu bapaknya sudah meninggal, di Kejadian 12 ayat 1 kalau kita baca, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram. Dan Tuhan bilang, pergilah dari tempat ini, dari rumah bapamu ke tempat yang akan kutunjukkan. Aku akan memberkati engkau, akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, dan namamu akan masyhur. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, perjumpaan yang kedua ini, ada lagi yang mesti dilepaskan, yaitu rumah bapaknya itu. Ya, tempat tinggal, kuburan bapaknya itu mesti ditinggal. Bapaknya tuh namanya Terah. Ya, Terah itu artinya delay ya. Delay itu artinya penundaan. Kamu mesti lepaskan sikap suka menunda-nunda ya. Untuk dipakai oleh Tuhan, kamu harus siap sedia dan nggak boleh menunda-nunda ya. Kalau kamu nunda tuh kamu nggak taat istilahnya ya. Kemudian dia pergi, dia bawa Lot, tentu dia bawa istrinya, dia bawa Lot, kemudian dia nyangkut di Mesir ya. Nah, waktu nyangkut di Mesir, keluar dari Mesir, dia menjadi kaya luar biasa. Tapi kemudian terjadi pertengkaran antara para pegawainya Abraham dengan para pegawainya Lot. Sehingga akhirnya Lot itu harus berpisah dari Abraham. Nah, setelah Lot berpisah dari Abraham, Tuhan berfirman dengan detail sekali, jelas sekali kepada Abraham. Jadi kita melihat di situ ya, sebenarnya setiap perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan ngomong detail sekali, ada hal yang dilepaskan. Ada hal yang perlu dilepaskan untuk bisa mendengar Tuhan lebih jelas lagi, menangkap tuntunannya. Nah, yang ketiga ini yang dilepaskan adalah Lot, ya, keponakannya. Nah, kemudian Abraham jalan lagi bersama Tuhan sekian lama, dan perjumpaan yang keempat selanjutnya adalah ketika Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku, karena kau akan meninggal dan gak punya anak. Dan Tuhan bilang, ketika itu Abraham berpikir bahwa Eliezer lah hambanya akan yang menjadi ahli warisnya. Tuhan bilang, enggak, bukan Eliezer, ya, tapi anak kandungmu. Jadi yang keempat ini, Abraham mesti melepaskan tumpuannya pada Eliezer itu, ya. Dia mesti berpikir bahwa nanti aku akan punya anak kandung, bukan Eliezer ini. Jadi Eliezer juga harus dilepaskan ya. Dalam pengertian dia tidak menaruh harapannya pada Eliezer sebagai ahli warisnya. Lalu yang kelima apa? Yang kelima kalau kita baca ya lebih lanjut lagi itu Ismail. Karena Abraham waktu itu sudah kawin ya, sudah punya anak dari Hagar, dan dia pikir anak inilah yang namanya Ismail akan mewarisi apa yang Tuhan janjikan bagi dia ya. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak. Ismail mesti kamu lepaskan juga ya.
itu bukan apa yang aku janjikan buat kamu. Tapi nanti anak kandungmu yang dari Sarah, ya. Lalu kemudian kita baca juga Abraham mesti disunat, ya. Sunat itu kulit katanya itu dipotong, ya. Itu celah Mesir, ya. Jadi organ yang dipakai oleh Abraham untuk menghasilkan Ismail itu perlu dibersihkan, dibuang celah Mesirnya, ya. Dan akhirnya lahirlah Ishak. Tapi setelah Ishak lahir, kalau kita baca di Kejadian pasal 21, ya, kalau nggak salah itu, Tuhan bilang sama Abraham, pergi ke bukit Moria, ya, dan persembahkan anakmu yang tunggal itu, ya. Nah, yang ketujuh ini Tuhan minta visi yang Tuhan berikan kepada Abraham, ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham pun harus dilepaskan, ya. Akhirnya kalau kita baca, Abraham itu menjadi orang yang sepertinya udah nggak punya apa-apa lagi, ya. Semua dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi setelah itu kita baca Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, ya. Luar biasa sekali, ya. Jadi ada prinsip yang memang dikutip juga di Perjanjian Baru, Lukas 14 ayat 33, ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, menjadi pengikut Tuhan ya mungkin bisa, tapi untuk menjadi murid ya mesti belajar banyak hal yang perlu dilepaskan. Cara hidup, lingkungan, teman-teman mungkin kita perlu lepaskan itu seperti yang Tuhan minta supaya kita bisa menjadi alatnya. Tapi Tuhan juga berjanji di Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, ya. Itu sebabnya nggak heran kalau kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya kemudian sangat diberkati. Dan seringkali kan kalau kita bilang sangat diberkati itu yang nampak oleh mata, ya, secara finansial. Dan tentu itu salah satu bagian yang Tuhan janjikan, ya. Tapi kita perlu lihat juga bahwa ada aniaya di situ, ya. Banyak orang yang juga ngomongin gitu, yang bilang, wah ini kok hamba Tuhan mewah dan sebagainya. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu kehidupan hamba Tuhan itu, bagaimana dia telah meninggalkan segala sesuatunya, bagaimana dia mempersembahkan, ya, setiap dia menghadap berjumpa dengan Tuhan, ada yang dia lepaskan, ya, untuk semakin jauh berjalan bersama Tuhan, ya. Lalu dia menerima janji ini, dia menerima 100 kali ganda, ya. Ada orang-orang yang saya tahu hidupnya tuh dipersembahkan dan semakin diberkati, ya. Mereka tidak terikat pada uangnya, mereka tidak terikat pada sesuatu, bahkan pada pelayanan, bahkan pada visi yang Tuhan berikan, ya. Mereka tidak mengatakan ini pelayananku, ya, ini gerejaku, ini milikku. Tidak seperti itu. Mereka hidup sebagai betul-betul sebagai hamba Tuhan, ya. Dan Tuhan makin percayakan banyak hal. Dan memang itu prinsip yang ternyata dari Perjanjian Lama. Jika seorang menghadap hadiratku, jangan dengan tangan hampa. Tapi ada yang perlu dipersembahkan. Yang mana dipersembahkan, ya itu nanti Tuhan akan bicara, ya. Ada hal yang perlu kamu lepaskan. Nah, pada akhirnya kita itu semakin dewasa rohani, kita itu punya banyak hal, tetapi kita itu juga seperti seorang diri, ya. Seperti gambar ini, ya. Kita bawa tongkat, ya. Di Perjanjian Lama itu tongkat gembala itu merupakan buku harian, catatan perjalanan bersama Tuhan, ya. Punya banyak hal tapi juga seperti nggak punya apa-apa karena semuanya itu dipercayakan kepada Tuhan, ya. Hidup dalam kelimpahan tapi tidak terikat, ya, dengan apa yang kita miliki. Ini seperti Yakub waktu dia pergi dari rumah orang tuanya. Dia cuma bawa satu tongkat, tapi pulangnya dia bilang dia bawa 2 pasukannya. Tapi kehidupan dia selanjutnya, ya, walaupun ada beberapa hal terjadi dalam hidupnya, seharusnya hanyalah antara dia dengan Tuhan, ya. Antara dia
Dia bawa tongkatnya, ya, tongkat itu hubungan pribadi dengan Tuhan, guidance dengan Tuhan, ada tongkat otoritas. Lalu dia bawa apa yang dia perlukan secukupnya. Itu gambaran seperti itu ya. Tapi Tuhan selalu mencukupi apa yang diperlukan karena Dia adalah Jehovah Jireh. Amin.